Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang teks deskripsi, bab 1 Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang membahas tentang struktur teksnya, struktur teks deskripsi. Struktur itu apa? Struktur itu adalah pola penyusunan sebuah teks. Jadi intinya teks deskripsi ini pola penyusunannya seperti apa? Nah, dapat tergambar dalam struktur ini. Baik, kita langsung saja. Di sini sudah bisa tampak ya, kita lihat pada halaman 8 ya. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan. Kita jelaskan pertama bagian identifikasi dulu. Jadi bagian identifikasi ini adalah pengenalan ya. Pengenalan tentang objek yang mau dideskripsikan. Jadi misalnya kita mendeskripsikan apa nih? Kita mau mendeskripsikan bunga anggrek misalnya. Nah, kita jelaskan di situ pada paragraf identifikasi ya. Bunga anggrek itu adalah apa? Bunga anggrek adalah bunga yang bla 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 seperti itu ya. Yang bentuknya bla 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 bla. Jadi dijelasin dulu. Keunikan bunga anggrek adalah bla bla bla. Yang intinya yang membuat orang ngerti tentang bunga anggrek itu tah gitu seperti itu. Ini identifikasi. Pengenalan. Berikutnya lanjut pada bagian deskripsi bagian ya. Pada bagian ini dimulailah kita menulis deskripsi dari objek yang kita ceritakan. Jadi deskripsinya bagian per bagian seperti itu. Entah dari misalnya kalau yang kita deskripsikan adalah bunga anggrek ya, maka ya boleh dari daunnya dulu mungkin, atau terus kemudian batangnya dulu yang unik mungkin, terus kemudian bunganya seperti apa, kelopaknya bagaimana gitu. Nah, itu bagian per bagian. Atau terus kemudian juga menanamnya bagaimana, itu kan agak beda ya gitu. Misalnya paragraf pertama kan identifikasi, paragraf kedua mulai itu dijelaskan kelopaknya seperti apa, paragraf ketiga dijelaskan bunganya seperti apa, terus paragraf keempat dijelaskan cara merawatnya bagaimana dan cara menanamnya bagaimana, terus paragraf keempat dijelaskan bentuknya yang unik misalnya juga boleh seperti itu. Terus kemudian ditutup dengan kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan ini boleh ada boleh enggak ya. Misalnya kalau kita menjelaskan anggrek tadi ya, kesimpulannya adalah bunga anggrek ini bunga yang cukup unik tapi indah seperti itu. Dengan bla bla bla, terserah ya. Pokoknya bagaimana kesimpulan kita. Itu bagian kesimpulan. Nah, teman-teman sekalian, bagian kesimpulan ini adalah bagian yang tidak wajib ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ada yang disimpulkan ya ditulis, kalau nggak ada ya sudah berhenti pada deskripsi bagian saja. Seperti pada contoh teks yang ada di buku paket ini ya, di atas ya. Nah, ini keluargaku ini. Nah, ini contoh teks yang tidak menyertakan contoh teks deskripsi yang tidak menggunakan kesimpulan ya. Di paragraf pertama ada identifikasi ini ya. Ini identifikasi ya. Nah, ini identifikasi. Terus kemudian berikutnya paragraf yang kedua mulai jelasin keluarganya dia. Terus paragraf keempat jelasin ibunya. Paragraf ketiga ya. Paragraf keempat bahas saudara-saudaranya. Nah, setelah itu titik, tidak dikasih kesimpulan apa-apa. Keluargaku memang bla bla bla, itu tidak ada. Ya nggak apa, karena memang opsional gitu ya, nggak harus ada yang namanya kesimpulan. Nah, terus kemudian beda dengan teks yang teks deskripsi yang di atas ya.
Nah, ini yang jelasin ayahnya ini ya, ayahku kebanggaanku ya. Pada bagian identifikasi jelaskan ayahnya bagaimana, seperti itu. Pada paragraf kedua jelasin ayahnya ketika mengurus pertanian itu bagaimana, seperti itu. Terus paragraf ketiga jelasin hobi ayahnya. Terus paragraf keempat juga menjelaskan kesukaan ayahnya. Nah, pada paragraf terakhir yang ada di halaman berikutnya ini ya, ini baru kesimpulan. Bagiku ayah merupakan sosok yang bla 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 bla. Ini kan kesimpulan. Dan terus kemudian contoh yang paling atas juga sama. Nah ini, tapi ini uniknya adalah kesimpulannya menyatu dengan paragraf ketiga, paragraf di atasnya, paragraf deskripsi bagian. Tapi intinya ada kesimpulan. Jadi teman-teman sekalian, struktur teks deskripsi intinya ada 3. Pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yang sifatnya tidak wajib yaitu kesimpulan. Jelas ya sampai sini ya? Mudah insya Allah. Baik, untuk itu kita cukupkan dulu video kita kali ini. Pada video berikutnya kita akan lanjut membahas unsur kebahasaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.